Perkenalkan nama saya Khairul Rifki. Saya sebagai personalia atau ARD di PT Bagong. Di samping saya ini Pak Wildan ini sebagai trainer di PT Bagong. Sebelumnya saya sedikit bercerita tentang sedikit sejarah PT Bagong ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para siswa mungkin sudah mengenal PT Bagong ya. Jadi banyak bis-bis yang lewat lalu lalang di Kepanjen ini ada logonya Bagong. Jadi Bagong itu berdiri pada tahun 1994. Jadi yang mendirikan Pak Hari Susilo yang pendiri PT Bagong. 1994 beliau mendirikan bis Bagong ini untuk antar kota dalam provinsi. Jadi sebenarnya dulu tujuan beliau hanya memenuhi proses bisnis pemenuhan untuk antar kota dalam provinsi Blitar sama Malang, itu saja tahun 1994 awalnya. 2 tahun kemudian 1996 beliau mungkin berkenalan dengan salah satu pengusaha tambang di Kalimantan Selatan, PT Pama Persada Nusantara. Mungkin kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan yang kenal ya, di Kalimantan Selatan itu kontraktor tambang PT Adaro Indonesia. Jadi beliau diminta untuk menyuplai satu unit bis, tapi yang bisa melewati jalan tambang. Jalan tambang itu jalan terjal, jalan rusak ya. Sedangkan bis-bis antar kota dalam provinsi itu rata-rata jalannya mulus. Nah dari situ Pak Hari itu tertantang untuk memodifikasi bis Bagong ini agar bisa melewati tambang. Jadi beliau ada rekanan yang saat ini mekanik senior ya, di Bagong itu mungkin sudah usia 75 tahun, ada mekanik senior yang dulu membantu Pak Hari ini selaku pemilik PT Bagong. Dia memodifikasi bis itu, bannya sama sistem pengoperasiannya agar bisa melewati jalan tambang. Nah pada saat itu berhasil. Jadi awal titik baliknya PT Bagong tahun 1996 itu berhasil, dan akhirnya mungkin beberapa perusahaan tambang pada saat itu nggak sebanyak sekarang ya, hanya beberapa yang menggunakan jasa Bagong. Nah lambat laun pemenuhan dan kebutuhan terus berkembang sampai tahun 2021 pendiri PT Bagong Pak Hari Susilo itu meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang pertama Pak Budi Susilo. Pak Budi Susilo 2021 menjadi direktur utama PT Bagong. Nah Pak Budi Susilo ini punya background sarjana pariwisata. Jadi anak muda yang mempunyai background sarjana pariwisata, yang mempunyai pengetahuan banyak tentang bisnis transportasi, salah satu transportasi. Nah di kepemimpinan Pak Budi, Bagong yang dulu mungkin bersifat konvensional di beberapa area cabang, jadi dirubah dengan Pak Budi dengan sistem perusahaan yang mengikuti perkembangan milenial saat ini. Jadi dulunya hanya pengurusnya hanya itu, mengurusi beberapa, semua di seluruh Indonesia. Sekarang dirubah menjadi beberapa departemen. Jadi ada kepala atau manajernya masing-masing, manajer personalia, ada manajer training development, dan operasional, seperti itu ya. Nah saat ini PT Bagong itu memiliki unit bis dan transportasi lainnya itu sebesar sebanyak 3.000 unit tersebar di seluruh Indonesia, mungkin dari Aceh sampai Papua itu ada. Jadi mempunyai 4 divisi. Yang pertama itu antar kota dalam provinsi, seperti almarhum pemiliknya masih diteruskan, itu sekarang jurusan Blitar sampai Kediri, Jombang itu tetap ada. Yang kedua divisi pariwisata. Jadi Bagong itu ada divisi pariwisata, para penyewa mungkin dari sekolah-sekolahan, instansi-instansi yang menggunakan bis yang lebih eksklusif, itu ada kita divisi pariwisata yang kantor cabangnya ada di Malang. Terus yang ketiga itu ada divisi trans pemerintah ya. Kita punya Trans Batang,
Jatim sama Trans Banjar. Jadi ketika Bapak Ibu semua yang pernah naik mobil Trans Jakarta ya sekarang Bagong menuju ke arah situ bekerjasama dengan pemerintah provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Yang keempat terakhir ini yang paling besar adalah divisi pertambangan. Jadi kita menyuplai kendaraan dari bis, kren truk, kendaraan ringan itu menyuplai 48 cabang di seluruh Indonesia ya, dengan 20 perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Jadi kita ada 55 set. Nah dari 55 set ini masing-masing set kan pasti mempunyai tenaga kerja sendiri. Jadi di sana itu mempunyai manajer sendiri, manajer. Di sana pasti mempunyai admin 55 tempat tadi, mempunyai korlap ya, koordinator lapangan, terus mempunyai pengemudi, sopir bis 4WD 4x4 ya, berbeda dengan bis-bis yang di jalan. Terus mempunyai juga mekanik untuk perbaikan. Jadi selama ini sebelum tahun 2021 kita merekrut karyawan-karyawan tersebut itu yang berpengalaman. Jadi yang berpengalaman menjadi driver, yang berpengalaman menjadi mekanik, yang berpengalaman menjadi admin kita rekrut agar itu siap pakai.